الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab hakikatnya setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya itu adalah sebuah musibah. Dan tak lupa kita berdoa, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa amalan. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ummatal Islam arsyadanillah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kabar jamaah sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita melanjutkan membacakan buku tentang tafsir salat. Salat merupakan ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat agung. Karena salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila salat kita baik, salat kita sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah semua yang kita lakukan akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pembahasan tentang adakah bacaan sebelum sholat. Adakah bacaan sebelum sholat? Sebab kita menyaksikan banyak kaum muslimin sebelum sholat itu membaca berbagai macam bacaan.
apakah amalan mereka ini memiliki landasan hukum dalam syariat? Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tentang al-musi fi shalah, tentang orang yang salah dalam sholatnya, kemudian dia pun meminta supaya diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Oleh karena itu fa'allimni, ajari saya tentang sholat yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza qumta ilas sholati fakabbir. Idza qumta ilas sholah, apabila engkau berdiri, sudah siap untuk sholat, fakabbir, segera bertakbir. Summa qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat Al-Qur'an yang kamu hafal, dan seterusnya. Hadis ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Al-Bukhari nomor 757 dan Muslim nomor 911 dan riwayat yang lainnya. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Nabi mengajari orang yang salah sholatnya, beliau tidak mengucapkan baca ini, talafut ini, tidak. Tapi Nabi langsung mengatakan, idza qumta ilas shalah fakabbir. Ini menunjukkan tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Dikuatkan dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad nomor 18.850 dan Abu Dawud nomor 726, yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Beliau menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh temenan aku akan memperhatikan cara salatnya Nabi. Tak perhatikan betul bagaimana cara salatnya Nabi. Kaifa yusalli, bagaimana Nabi salat? Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berdiri. Fastaqbalal qiblata, menghadap kiblat. Fakabbara, lalu bertakbir. Farafa'a yadayhi hatta hazata udhunai, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinga. Ini menunjukkan apa? Tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Maka ulama menegaskan tidak ada bacaan apapun yang khusus yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya bacaan surah An-Nas ataupun ta'awud, isti'adzah, atau mungkin bacaan-bacaan yang lain, gak ada. Bahkan talafut dengan niat juga tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang monumental Zadul Ma'ad. Kitab ini luar biasa. Padahal beliau waktu mencatat atau mengarang kitab ini tidak membawa referensi sama sekali. Dalam safarnya selama 3 bulan beliau terus di sela-sela safarnya menulis kitab Zadul Ma'ad. Oleh karena itu ulama mengatakan ketika kita mendapati pembahasan dalam kitab Zadul Ma'ad, maka kita supaya mensandingkan dengan kitab yang beliau tulis ketika dalam maktab. Paham maksudnya? Maaf.
Jadi kitab ini harus disandingkan ketika membacanya dengan kitab yang lain yang ditulis dalam maktab, yang fokus memang mengarang kitab. Sebab ini ditulis sambil safar. Masya Allah. Ya. Hebatnya ulama dahulu, berkah usia mereka. Sambil safar bisa menghasilkan kitab. Kalau kita menghasilkan chatting ya, menghasilkan banyak catatan WA atau mungkin mendengarkan yang lain, YouTube dan sebagainya. Ulama dulu Masya Allah, berkah usia mereka ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 194, dan tentunya tiap penerbit beda sebab sekarang dimudahkan oleh Allah dengan banyak penerbit. Ada yang versi 1 jilid, ada yang versi 4 jilid, ada yang versi 9 jilid seperti milik kami di rumah versi 9 jilid. Jadi tergantung ya, rego nggawa rupa ya. Semakin mahal semakin mantap ya, cetakannya. Nah, begitu. Tapi yang ingin pas-pasan ya beli satu jilid ya. Tapi tulisannya harus kecil-kecil ya. Nah, alhamdulillah. Kalau nanti nggak bisa terbaca karena kecil tulisannya, bisa ke Ustadz Bahi pesen kacamata ya. Biar bisa dibaca. Nah, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qal, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat beliau mengucapkan Allahu Akbar. Walam yaqul syai'an qablaha wala talaffuz bin niyati battah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan atau membaca apapun sebelum sholat dan juga tidak melafadzkan niat sebelum sholat. Begitu juga fatwa Lajnah Daimah nomor 10.426. Ya. La ta'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratul ihram. Ya. Kami, kata Lajnah Daimah, ya, Dewan Ifta Saudi Arabia, kami tidak mengetahui ada doa yang disyariatkan setelah iqamah. Wa qabla takbiratul ihram, dan doa yang disyariatkan yang masyru' sebelum takbiratul ihram. Lakin al-masyru' ay yaqula misla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Tetapi yang disyariatkan kita hendaknya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika mengumandangkan iqamah. Yang disyariatkan. Naam. Kesimpulannya tidak ada bacaan khusus sebelum takbiratul ihram. Naam. Pertanyaan berikutnya, adakah dibolehkan berdoa sebelum takbiratul ihram? Naam. Ulama mengatakan berdoa sebelum takbiratul ihram dibolehkan dengan syarat tentunya. Dengan syarat dia tidak meyakini ini ada sunnahnya, ya. Dia tidak meyakini ini ada sunnahnya. Kemudian, ya, tidak dijadikan rutinitas, rutinitas. Artinya, yang namanya doa itu kan sebuah ibadah yang boleh kita baca setiap saat, ya, di saat kita itu membutuhkan, Maka doa sebelum sholat itu dibolehkan kata ulama. Yang pertama, tidak meyakini ini sebagai sunnah Nabi. Yang kedua, tidak dirutinkan, saat butuh saja. Hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Nah, sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan dilakukan secara kontinu, rutin, terus menerus, berarti telah menjadi sebuah sunnah, sebuah kebiasaan, padahal syariat tidak mengajarkan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mardaweh, beliau menyebutkan laisa ba'dal iqamah wa qabla takbir du'a masnun. Ya, tidak ada setelah iqamah dan sebelum takbir
doa yang disunnahkan. Nggak ada nasnya sama sekali. Ya, nggak ada nasnya sama sekali. Nah, kemudian dalil yang membolehkan seseorang berdoa tidak secara khusus, hanya kebutuhan yang bersifat aksidental, ya, sesekali saja, adalah perbuatan sahabat ketika sampai di shaf, dia membaca doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin, sesuatu yang terbaik yang engkau berikan kepada para hambamu yang soleh. Seusai sholat, Nabi berkomentar, idzan, kalau begitu yu'oru jawaduka, kalau begitu doa itu akan menguras hartamu, ya, wa tastashhidu fisabilillah, dan menggiringmu untuk mati syahid fisabilillah. Sebab untuk mendapatkan keutamaan ini modalnya besar, dan di antara keutamaan ini adalah syahid fisabilillah dengan seluruh harta dan jiwa. Nah, pendalilan dari hadis ini, Nabi tidak menegur sahabat tadi dengan mengatakan nggak boleh, jangan diulangi, jangan dilakukan, enggak. Nabi hanya berkomentar, kalau begitu ya akan menguras habis hartamu dan menggiringmu untuk jihad fisabilillah, syahid. Nah, sebagaimana kaidah fikih, usul fikih, ya, takhirul bayan indal haja la yajuz, atau mamnu', mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan nggak boleh. Dan itu bukan kebiasaan Nabi seperti itu. Nabi itu ketika melihat sesuatu yang tidak benar langsung dijelaskan, ini haram, ini nggak boleh, jangan langsung, nggak ditunda-tunda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan perbuatan tersebut boleh, namun sifatnya nggak rutin. Nah, dan tidak boleh meyakini ini ada sunnahnya. Wah, ini ada sunnah kudu mocongin, enggak ada seperti itu. Nah, makatan. Nah, adapun hadis yang kita bahas barusan itu menjadi khilaf di antara ulama. Hadis yang barusan kita sebutkan tentang berdoanya salah seorang sahabat ketika tiba di shaf salat dengan doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin, riwayat Ibnu Hibban nomor 4640 dan Hakim dalam kitab Mustadraknya nomor 748, ya, dan Al-Bukhari dalam kitab Tarikhnya nomor 696. Khilaf di antara keabsahan hadis ini. Sebagian menilai hasan, sebagian menilai dhaif, lemah. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Az-Zahabi rahimahullah, ya, ketika mentahqiq kitab Al-Mustadrak karangan Imam Ahmad. Nah, berikutnya, kalau kita ingin berlindung, beristi'adzah, berta'awud, ada tempatnya. Kapan itu? Di dalam sholat, sebelum baca Al-Fatihah. Setelah iftitah atau istiftah, baru kita baca ta'awud, lalu basmalah, lalu Al-Fatihah. Di situ tempatnya, bukan sebelum sholat. Tidak seperti kebanyakan kaum muslimin. Bahkan mereka membaca, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kemudian membaca ta'awud, bahkan ada yang membaca tahlil, macam-macam. Akhirnya nggak takbir ini. Sowing entah ini daerah kami ya, di Banyuwangi sering kayak gitu. Ketika takbir pun nggak khusyuk-khusyuk, Allahu Akbar, balik meneh, Allahu Akbar, balik meneh. Nggak. Islam nggak begitu, nggak mempersulit umatnya. Ya. Sebab itu bukan karakter syariat Islam. Islam itu karakternya adalah mudah, gampang, mudah dan gampang.
Sebab Allah yang sangat penyayang kepada kita hamba-hambanya, lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya, lebih daripada itu. Maka tidak ada syariat Islam yang membebani umatnya. Semua syariat Islam pasti baik bagi hamba-hambanya. Yang dilarang pasti buruk. Dan Nabi kita sangat penyayang kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda shalah. Kalau seandainya tidak membebani umatku, pasti tak perintahkan kalian bersiwak setiap hendak sholat. Tapi karena Nabi tidak ingin membebani umatnya, maka tidak mewajibkan siwak ketika hendak sholat. Ini diantara gambaran betapa Nabi kita sangat penyayang dan memudahkan kita. Nah, kesimpulannya, tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram, nggak ada. Kesimpulan kedua, dibolehkan membaca doa sebelum takbiratul ihram dengan syarat tidak diyakini sebagai sebuah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas. Yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan. Yang keempat, teks doa tidak tertentu, menyesuaikan kebutuhan. Nah, itulah diantara kemudahan Nabi kenapa tidak disunnahkan doa berjamaah setelah sholat. Sebab jamaah kita kebutuhannya macam-macam. Lah imam wis terpenuhi semuanya cukup, paling doanya minta tambahan istri. Jamaahnya enek sing diutang, enek sing kesulitan ekonomi, kesulitan ini dan itu, orang tua sakit, istri sakit, dan macam-macam. Maka doanya pasti macam-macam. Ya. Tapi kalau imam ini sudah kaya raya, sultan ya doanya beda sudah. Sedangkan kebutuhan makmum macam-macam. Ya, makanya itu diantara hikmah kenapa tidak dianjurkan doa berjamaah. Yang kedua, tempat doa itu di dalam sholat, kan begitu. Nah, yang ketiga, bacaan ta'awud yang isinya permohonan perlindungan dari godaan syaitan dibaca setelah doa iftitah, bukan sebelum takbiratul ihram. Nah, ini tentang adakah bacaan sebelum takbiratul ihram. Berikutnya kita bahas takbiratul ihram sendiri. Takbiratul ihram, kalimat ini terdiri dari dua, takbirah dan al-ihram. Takbirah dan al-ihram. Takbirah artinya bacaan Allahu Akbar. Jadi dengan kata lain, Islam sudah punya singkatan-singkatan. Ada istighfar, berarti ucapan astagfirullah. Ada hamdalah, berarti ucapan alhamdulillah. Ada hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Ada basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ada tahlil, ucapan la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya, ini singkatan dari mana? Ketika orang-orang wiritan singkatan dari mana itu? Gak ada jalan dalam Islam. Islam gak pernah mengajarkan kayak gitu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana berzikir kepada Allah? Baca setelah sholat, setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, subhanallah sekian, alhamdulillah sekian, Allahu Akbar sekian. Gak pernah Nabi mengajarkan baca sebanyaknya. Ada seperti itu? Gak ada. Bahkan setelah saya lihat itu sampai ada yang baca Allah, maksudnya Masya Allah. Memang kalau tidak ada klenik dan khurafatnya bukan tasawuf bukan tasawuf. Memang tasawuf bidangnya di situ. Yang sekarang lagi didukung oleh salah satu dai YouTube yang terkenal, si siapa, Ar-Razi, Dr. Ar-Razi. Kita harus peringatkan umat dari kesesatannya. Banyak itu orang yang mengagumi beliau, Ar-Razi itu. Padahal pemahamannya adalah rasa
tasawuf filsafat menyimpang. Ingatkan umat dari mereka. Sebagaimana ahli hadis mengingatkan rawi-rawi, ya, ini siqah, ini dabit, ini kadzab, ini tidak siqah, ini lemah, ini mungkar, enggak masalah. Menjelaskan kesesatan tokoh dalam rangka untuk menyelamatkan umat agar tidak tersesat, enggak masalah. Nah, al-ihram artinya masuk ke dalam wilayah larangan. Takbirah artinya ucapan Allahu Akbar. Al-ihram artinya memasuki wilayah larangan. Di mana orang yang telah melakukan takbiratul ihram atau takbirah, takbirah taharrum, dalam bahasa lain, dalam fikih Hanafi, takbirah taharrum. Kalau kita kan takbiratul ihram, kalau fikih Hanafi takbirah taharrum, Ketika kita sudah Allahu Akbar, berarti kita sudah masuk daerah larangan. Artinya apa? Larangan melakukan perbuatan-perbuatan selain amalan sholat. Sudah nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apalagi melakukan perbuatan yang di luar sholat setelah takbiratul ihram. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud nomor 61, miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholah, kunci pembuka sholat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah at-takbir, bacaan Allahu Akbar. Wa tahliluha, sedangkan yang menghalalkan at-taslim, ucapan assalamualaikum. Kalau kita sudah salam, halal sudah. Boleh ngopi, boleh minum, boleh ngobrol, sudah boleh. Boleh bergerak selain gerakan sholat dengan bebas, sudah boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi takbiratul ihram ini kaum muslimin merupakan rukun sholat. Maka ketika ada orang berdiri, tidak takbiratul ihram, cuma berdiri, nggak dianggap sholat itu. Belum masuk sholat. Belum masuk sholat. Belum masuk sholat. Sebab dia belum membuka pintunya. Belum membuka pintunya. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi takbir dikatakan ihram yang mengharamkan karena ini sebagai batas antara kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan di dalam sholat. Sebagaimana salam sebagai batas antara kegiatan di dalam sholat dengan kegiatan setelah sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Badruddin Al-Aini dalam syarah Sunan Abi Dawud, tahrimus sholat al-ityanu bitakbir, kata beliau. Yang mengharamkan sholat adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Dan ini harus dilafalkan. Untuk imam wajib keras, untuk makmum sir, boleh pelan, tidak keras. Harus dilafalkan, nggak boleh dalam hati menengeh, bibirnya nggak bergerak, nggak boleh. Nabi itu diperhatikan oleh sahabat ketika sholat sir, duhur, asar, itu jenggotnya bergerak-gerak. Artinya Nabi itu membaca. Jangan-jangan kalau nggak bergerak-gerak hanya dalam batin, antum bisa jatuh kepada aliran kebatinan nanti, bahaya. Loh, gak sholat, sudah ingat di batin, berarti sudah sholat. Langsung gak usah tawari mangan, jarno ae. Lo gak ditawari, ciri eling mangan, pada harus mangan. Ini bahaya nih, aliran kebatinan ini ya. Ka'anal musalli bitakbir wa dukhul fiha sara mamnu'an minal kalam, seakan-akan, kata beliau Badruddin Al-Aini, orang yang sholat ketika sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia sudah masuk pada larangan,
pada sebuah larangan. Untuk apa? Tidak boleh bicara, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan selain kegiatan sholat. Termasuk gak boleh menjawab orang yang bersin. Misalnya imamnya bersin, wahai alhamdulillah. Imamnya boleh, tapi antum yarhamukallah batal sudah. Hamdalah itu bukan kalamun nas ya, tapi yang yarhamukallah itu kalamun nas. Makanya antum bersin dalam sholat mengucapkan hamdalah gak masalah, nggak batal. Tapi antum yang jawab temannya yarhamukallah, ini batal, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, ini tolong dipahami seperti ini. Wal afalul kharijah an kalami shalah wa af'aliha faqila lit takbir tahrim. Maka itulah sebabnya takbir disebut dengan tahrim, liman'ihi al musalli min dzalika, sebab dia mencegah orang yang sholat dari perbuatan di luar sholat. Walihada summiyat takbiratul ihram ay al-ihram bis shalah. Oleh karena itu dinamakan dengan takbiratul ihram untuk ya memasuki larangan di dalam sholat. Ya, sehingga orang yang sebelum takbiratul ihram ya itu sama seperti orang yang belum masuk sholat. Jadi orang yang belum takbiratul ihram belum masuk sholat, walaupun dia sudah melakukan gerakan sholat ya, belum dianggap sholat, sehingga dia tidak syah sholatnya sebab tidak terpenuhi syaratnya ya. Naam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah catatan dari pengarang buku ini, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan hanya mengangkat tangan ketika takbir. Nah, ini belum dikatakan takbiratul ihram kalau nggak mengucapkan Allahu Akbar ya. Adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya ya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Hanya dianjurkan. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i min wa inda al-qiyami min at-tasyahhud awal sunnah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Anjuran. Ya, tidak wajib. Artinya ketika antum takbiratul ihram tidak mengangkat tangan sah, tidak batal. Cuma perlu diperhatikan, ini yang membedakan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat itu ketika ada perintah, mereka masya Allah sami'na wa ata'na, ini tradisi sahabat. Tidak seperti orang sekarang. Ketika ada perintah, sebentar Ustaz, ini makruh apa sunnah? Ini wajib atau mubah? Begitu ya. Akhirnya apa? Makruh. Makruh. Gak apa-apa dong dikerjakan. Namanya larangan tetap larangan. Kok masih dikerjakan? Ya. Ini orang sekarang. Akhirnya apa? Banyak orang yang tetap syurbud dukhon ya, mengkonsumsi sigaret dengan alasan kan makruh. Padahal larangan tetap larangan. Sahabat gak pernah kayak gitu. Makanya sahabat itu luar biasa keimanannya. Ketika ada larangan sudah ditinggalkan. Gak pernah mereka sebentar ya Rasulullah, ini sunnah, ini apa makruh. Gak ada seperti itu. Orang sekarang ya masya Allah terlalu banyak bersilat lidah. Akhirnya apa? Jatuh kepada itu tadi sami'na wa aswaina akhirnya ya. Padahal sahabat itu masya Allah, lihat kitab Sahih Targhib wa Tarhib tentang ittiba kepada sunnah, sampai ya kebiasaan Nabi di mana beliau biasa buang hajat, sahabat mengikuti. Ketika di tempat itu mereka berhenti ikut buang hajat ya. Sampai cara-cara kayak itu diikuti oleh sahabat. Kayak orang sekarang gampang protes ya. Tidak mendahulukan jiwa sami'na wa ata'na ya. Kemudian tentang apa? Tentang larangan isbal. Di logika dulu sebentar. Ini larangannya apa ya?
Kalau sombong begini, kalau nggak sombong, berarti makruh dong. Iya, Nawawi mengatakan makruh. Makruh nggak apa-apa, ya kan? Jangan juga larangan, bahkan hadisnya banyak sampai kata ulama mendekati mutawatir. Saking banyaknya sampai-sampai mereka mengatakan seakan-akan hadis tentang larangan itu mutawatir saking banyaknya. Ya. Nah, itu orang sekarang. Nah, monggo untuk masalah syariat kita supaya sami'na wa ata'na. Ya. Semua yang ada perintah kita kerjakan. Semua ada larangan kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah, takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk. Sebagaimana sholat bisa dilakukan sambil duduk. Al-Jaziri mengatakan fa in ata bil ihram fi sholatil fardi halul in hana fa in kana ilal qiyami aqrab fa inha tasih wa in kana ruku aqrab fa inha la tasih, ya, wifaqan lil Hanafiyah. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk sholat wajib dengan kondisi bergerak menunduk, jika menunduknya lebih dekat ke berdiri, maka takbirnya sah. Jika lebih dekat ke posisi rukuk, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Sesuai dengan mazhab Hanafiyah dan Hambali. Contoh, bentuk pelanggaran ini dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam. Ada makmum masbuk, imam sudah mau rukuk, maka dia pun mengejar, sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak rukuk yang hampir mendekati rukuk gerakannya, sudah bungkuk, ya. Jadi dia takbir sambil bungkuk. Nah, ini tidak dibolehkan ya dalam syariat. Begitu kata para ulama. Takbiratul ihram itu hendaknya dalam posisi berdiri tegak. Misalnya antum masbuk, imam sudah bergerak rukuk, sudah antum berdiri tegak, takbiratul ihram dengan benar, kemudian baru boleh takbir lagi untuk rukuk, boleh langsung rukuk. Namun pendapat yang kuat takbir dulu. Ya. Allahu Akbar, lanjut Allahu Akbar rukuk. Nah, begitu. Enggak boleh sambil rukuk Allahu Akbar, enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah. Untuk alasan engko ben ikut satu rakaat, ya, kan begitu ya. Ben ikut satu rakaat. Nah, ini banyak terjadi ya, di antara ya anak-anak muda sekarang ya. Nah, jadi nggak boleh kaum muslimin. Antum harus berdiri tegak dulu, ya, kemudian sempurnakan takbiratul ihram, baru ikuti gerakan imam. Nah, makatan. Nah, adapun cara membaca takbiratul ihram ada 3. Yang pertama, mengangkat tangan bersama dengan takbir Allahu Akbar bareng. Yang pertama. Dasarnya mana? Hadis Al-Bukhari nomor 738. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fis shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Saya melihat Nabi memulai takbiratul ihram ketika sholat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ini cara pertama. Cara kedua sama dari Ibnu Umar semua. Hadis Muslim nomor 390. Mengangkat tangan sebelum takbir. Ya. Cukup dulu ya. Habis isya saya pindah. Kita akhiri dulu. Tanya jawab silakan di kajian fikih Bulughul Maram atau Ustaz Ayyub. Saya berlepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.